Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi, yang hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Impian merupakan suatu cita-cita atau keinginan yang seringkali tidak ada dasarnya atau tidak ada alasan untuk tercapai. Saya ulangi sekali lagi, mungkin di antara kita pernah punya impian. Impian merupakan suatu cita-cita atau keinginan yang seringkali tidak ada dasarnya atau tidak ada alasan untuk tercapai. Mengapa demikian? Karena impian itu seringkali berupa sesuatu yang liar dan tidak terkendali. Impian yang besar dan penuh imajinasi yang kuat, tanpa sadar akan menembus alam bawah sadar kita, sehingga bila ditekuni atau seperti ayam yang mengerami, maka impian itu akan tembus menjadi kenyataan. Seseorang yang menerima nubuatan atau pesan Tuhan atau didoakan, itu seperti seorang yang bermimpi. Mengapa? Karena kan semuanya itu belum terjadi sampai waktunya penggenapan. Ada beberapa orang dalam Alkitab yang kehidupannya itu seperti mimpi. Awalnya tidak mungkin, lalu menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan. Yusuf menerima mimpi saat usia masih muda, sekitar 17 tahun. Bintang dan semua benda-benda langit tunduk kepadanya. Tapi mimpi itu tergenapi dalam hidupnya saat usia 30 tahun. Butuh waktu belasan tahun dan melalui proses hidup yang tidak pernah mudah. Daud diurapi menjadi raja saat usia sekitar 15 atau 17 tahun. Tapi tergenapi saat usia 33 tahun. Ada rentang waktu belasan tahun dengan proses yang tidak mudah pula, seperti halnya yang dialami oleh Yusuf. Tahun 2002 saya mendapatkan penglihatan akan menjadi seorang yang punya banyak anak, sampai puluhan anaknya. Hari ini tahun 2021 ketika saya tengok ke belakang, ada banyak anak-anak rohani yang Tuhan pernah percayakan untuk saya bimbing dan arahkan dalam mengenal Yesus. Saya ingat sekali, waktu itu saya hadir di sebuah ibadah di Tunjungan Plaza 2, ada sebuah gereja baru. Dan Tuhan memberikan saya penglihatan bahwa ada seseorang yang punya anak begitu banyak di sebuah istana. Dan Tuhan berkata, itu anakmu. Belakangan saya baru menyadari bahwa itu adalah anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Ketika saya SMA, saya pun pernah bermimpi, Tuhan, saya kepingin khotbah di hadapan pemimpin-pemimpin Tuhan. Tapi saya masih kecil, saya masih SMA, saya masih muda. Apa yang bisa saya lakukan? Tiba-tiba tanpa terduga, ada undangan dari seorang teman saya. Dia pengurus OSIS berkata, "Ki, kamu khotbah di antara anak-anak calon pengurus OSIS yang Kristen. Yang Kristen dan Katolik, jadi ada pembinaan iman, yang Muslim sendiri, yang Kristen Katolik sendiri. Dan Tuhan izinkan saya membekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya sampaikan pada mereka, para calon-calon pemimpin anggota OSIS yang akan dilantik beberapa hari kemudian. Pada tahun 1999, saat mengikuti youth camp di LBTC Lawang, saya mendapatkan suara Tuhan yang menyatakan bahwa salah satu pembicara, yaitu Bapak Evangelis Daud Indiarto, akan menjadi pembina rohani saya. Saya pun bermimpi akan dibina oleh beliau secara pribadi. Meskipun bagi saya itu tidak mungkin. Salah satu alasannya karena saya tidak mengenal beliau secara langsung. Tidak ada komunikasi sebelumnya. Tapi melalui berbagai proses, hampir 2 tahun kemudian,
Saya dibina oleh beliau selama beberapa tahun. Padahal ada beberapa orang lain yang juga berminat untuk belajar pada beliau, tapi tidak bertahan lama. Saya juga tidak lupa ketika beberapa waktu yang lalu saya cerita ke istri saya, kalau sekali-sekali ingin saya menyampaikan firman Tuhan di event Natal. Ingin sekali, ya sekali-sekali lah ingin khotbah di acara Natal gitu. Karena selama ini kan saya ngurus event-event Natal dengan sibuknya sebagai panitia, ngurus keuangan, ngurus acara, ngurus konsumsi, ngurus pembicara dan semuanya. Oleh kasih karunia Tuhan, saya tidak lupa tahun 2018, ya Natal 2018 yang dirayakan 2019. Oleh kasih karunia Tuhan, saya menjadi pembicara di salah satu ibadah Natal yang diadakan oleh salah satu perumahan, dan mereka mengundang saya untuk sharing firman Tuhan. Puji Tuhan, salah satu impian saya tercapai. Meskipun sederhana, nggak khotbah Natal pun ya nggak ada masalah, saya tetap melayani Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk mencapai satu impian. Impian kita yang paling dalam, yang liar dan akan menerobos masuk dalam alam nyata kita. Firman Tuhan mengatakan, percayalah pada Tuhan, maka Dia akan memberikan keinginan hati kita. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Maka suatu kali ketika impian kita menjadi nyata, kita akan melihat betapa Tuhan Yesus itu baik dan ajaib. Impian yang sesuai dengan hati Tuhan akan menunggu waktu untuk menjadi penggenapan. Sampai hari ini saya masih terus punya impian. Bahkan saya sering membayangkan bahwa saya sudah menerima hasil mimpi itu. Meskipun kenyataannya saat ini tidak semudah yang dibayangkan. Ada kesakitan yang dialami, ada kesulitan yang dihadapi, dan ada kesesakan yang harus saya lalui. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan, dalam tanda kutip, memperalat orang-orang tertentu untuk membantu kita meraih impian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu impian. Yang sedang mengalami kekurangan, bermimpi mengalami kelimpahan. Anda yang sakit, bermimpi untuk sembuh. Anda yang sedang gagal dalam hubungan atau usaha yang dijalankan, mulai bermimpi untuk berhasil. Yang sedang bermasalah dengan orang lain, bermimpi untuk menjadi beres. Yang sedang tidak baik hubungan dengan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, bermimpi bahwa keluarga Anda menjadi baik dan harmonis. Ada banyak hal kita perlu bermimpi, dan kita bawa impian itu pada Tuhan. Maka apabila Dia berkenan, mimpi itu akan menjadi penggenapan yang sempurna. Saat kita mengalami penggenapan dari mimpi itu, kita akan melihat betapa orang lain akan terheran. Bagaimana mungkin bisa hal itu menjadi kenyataan? Mereka akan bertanya-tanya dan terheran-heran. Sebab kita punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Namanya Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kami mau Tuhan belajar bermimpi, berani bermimpi. Mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang menggerakkan kerajaan sorga. Dan kami percaya impian-impian itu Tuhan, kalau berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil terjadi bagi kami. Sebab firman-Mu sendiri yang berkata, percayalah pada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apapun yang diinginkan oleh hatimu. Kami tidak mau membatasi kuasa-Mu, kami tidak mau membatasi cara Tuhan bekerja. Lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam hidupan kami. Kami mau belajar bermimpi, bermimpi yang besar, sebab kami punya Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya impian-impian kami akan menjadi kenyataan. Berkat-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu menyertai anak-anak-Mu mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang berani bermimpi. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.